buka semuanya, ya. Udah buka, selesai dibuka, nah, baru nanti kita mulai memandikannya. Yang pertama yang harus kita mandikan adalah biar kata siapa itu bakal dan belakang itu belakang. Pertama itu siraman pertama airnya itu dicampur dengan air barus. Air barus itu artinya mungkin kalau kita bahasanya campur. Kita ambil lalu kita buka ininya untuk siraman pertama dari kepala sampai kaki. Kalau ini misalnya lebih dibuka lah, dibuka begitu tuh, kepala sampai kaki. Basahin pertama, itu untuk pertama kali. Kemudian setelah itu kita ini usahakan dengan mandikan itu kalau bisa menggunakan sarung tangan yang terbuat dari plastik atau karet. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memegang si mayit, kemudian memegang perutnya perlahan-lahan sambil diurut, sambil diurut supaya khawatir kotorannya itu akan keluar. Iya. Kadang-kadang orang yang meninggal itu biasanya nya udah keluar, jadi udah ada di situ. Maka dalam proses pemandian itu kita menggunakan sarung. Setelah di sarung itu kita urut, semuanya udah basah, lalu kita miringkan ke kanan. Sikat giginya mana ini? Dengan cara seperti ini. Di kiri dan kita pakai sabu. Di kiri ya? Sana. Kita pakein sabu. Belakangnya digosok-gosok. Matanya mandi. Sabun kau. Kemudian diguyur lagi, setelah diguyur kita balikan lagi ke kiri, pakaiin lagi sabun, gosok-gosok semua, disampo. Dipomet. Selesai jangan lupa pula nanti kita bersihkan juga lubang-lubang yang ada di dalam diri si mayit, seperti hidung, bersihin, mata-matanya mungkin ada telinganya, makanya disiapkan ini kembar. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan si mayit yang kaitannya dengan lubang-lubang. Bersihin, misalnya telinganya bersihin, satu lagi bersihin lagi. Setelah selesai semua diguyur. Kamu sambil lihat itunya patokannya tertinggal. Setelah diguyur semua, selesai, kuku dibersihkan, kainnya dibereskan, bersih semua. Terakhir disiram lagi dengan air baru. Siram, habis selesai. Nah, kemudian bagaimana dengan kain dan baju-bajunya? Kan bajunya mesti di situ. Kainnya kita ambil, baju kita ambil dalam kondisi bersih, maka kita tutup lagi dengan lalu kita kemana kan? Kita bawa ke tempat kapan? Dan sebetulnya sebelum mandi itu, ya sebelum mandi itu kita sudah siapkan itu. Ini apa namanya persiapan untuk mengkafani. Makanya di dalam proses mengurus jenazah itu ada banyak orang, ada yang memandikan, ada juga yang membuat persiapan untuk mengkafani. Nah, anggaplah ini sudah selesai, ya. Diandukin. Nah, iya, itu diandukin dulu. Sebelum dibungkus diandukin biar kering semua baru dibungkus. Dibungkus pakai kain yang bersih. Dikemanakan yang basah? Yang dibuang atau dibawa ke tempat
Nah sekarang kita bikin apa namanya? Kain kapan? Kain kapan? Untuk mengetahuinya berapa ukurannya kita ukur dulu ini. Kita ukur si mayat ini dengan kain kapan atau kita lebihkan. Kita lebihkan. Pegang, ada yang bantuin. Kita lebihkan. Berapa senti lebihkan? Nah, segini ya. Lebih. Ini tujuannya lebih itu apa? Untuk mengikat. Lebih lagi. Nah, segini kan. Nah, ini. Potong nih. Siapa bagian potong? Tadi kalau siapkan potongnya. Oh, mata. Itu diurut. Udah. Mayat nggak boleh dipometin ya? Ya. Nggak boleh dipometin. Bau ya bau. Bau. Coba menurut aturan di buku ada berapa helai kain? Ya. Ini baru satu. Yang sama. Ada tripod. Mayat. Layan kan. Apa? Mayatnya mana? Kita siapkan dulu. Yang tiga, Sorry. Mayatnya apa? Mayat yang rambut. Mayatnya ini. Mayatnya cukur dulu. Terus selain kain untuk simat 3 helai, apa yang harus dibuat laki-laki? Baju, bikin baju dan bikin selendang, atau bisa juga bikin celana yang terbuat dari bahan kain kapan juga. Bikin bajunya tuh dari kain kapan bagaimana? Samping dah. Ya Tok, siap Tok. Nanti lihat dulu. Di penjelasannya apa? Terus setelah kita siapkan, dikit. Taruh dulu. Apa itu setelah itu? Ini kan kita menyiapkan ini dulu. Tadi buat bajunya, mana bajunya? Tadi harus mana lagi sih?
Itu untuk dengan kapas ya. Entah. Itu kan itu kapas itu ketika di sini. Iya, ketika sebelum dibungkus. Itu buat leher, buat pala. Ini buat baju. Itu si jendol nih. Itu boleh. Oh, Iya, itu kepala. Taruh di oh, dia cuma masuk pala aja. iya. Dibuka aja dulu. Baru iya. Sampai kaki. Enggak dijahit. Sama. Kayak sutra. Emang apa? Nah, ini pakai potong nih. Ini buat film sih. Kalau Iram pakai Iram. Jauh. Iram kan nggak dijahit. Emang kayak gini. Dijahit. Kembalan di Pinggir-pinggirnya kapan nggak dijahit. boleh dijahit. Tadi ada jahitannya nih, dengan itu kan nggak jahit. Semati ya. Bukan di mana susun doang nih. Masih mau makan. Asal dari wit. Kalau Iram pakai ini. Lupa. Makan kapan? Masa ihrom pakai kan kapan? Ini kenapa nggak dijahit? Sama. Dan ini ke atas ini. Itu buat apa? Oh, buat kemaluan ini. Atas, Ayo tak. Titit. Iya, Atas. Beli 7. Ya tak, ini pakaian selamanya tak. Sampai apa tuh? Pakaian terakhir. Sama-sama pergi. Kali belum liburan dah. Kali dulu. Saya kalau melihat di kampung-kampung itu ya, prosesnya simple. Simple banget. Kayak mandiin juga cepat Suka hati. langsung. Mungkin karena sudah terbiasa. Pakai air baru. Niatnya ya diwudukan aja. Iya, diwudukan aja. Diwudukan, kemudian pokoknya seluruhnya itu seperti orang berwudu. Mulut dibersihin. Jadi kan sebelum selesai itu kan tadi udah kan telinganya udah dibersihin, terus giginya udah digosok kan. Dalam kondisi udah suci, selesai wudu itu kita tutup sebelum dibawa ke 15 menit bisa. tempat pengapanan. Nah, oke lah. Contohnya sekarang ini sudah selesai semua prosesnya. Dari dimandikan sampai niat memandikan sampai selesai sampai diwudukan, maka setelah ditutup begini, setelah dirapikan, atau biasa juga yang terjadi orang kalau habis dimandikan tuh gak ditutup, dia langsung aja main bawa aja biasanya. Biasanya kalau di rumah, kalau dalam di rumah di ruang tertutup, tapi kalau di ruang terbuka dia ditutup, kemudian dibawa oleh para pada orang yang mandikan, orang yang mengurusinya itu ke tempat pengapanan. Coba sebelum kita lewat, ada yang mau ditanyakan? Iya, nggak perlu. Minyak paling minyak wangi-wangi itu nanti setelah mayat itu selesai dikapani. Nanti kan mayat itu kan tengah dikapani, dirapiin pakai sabun segala udah kan pakai wanginya, pakai kapas ditutup lubang-lubang yang ada dalam diri mayat itu kita tambal, itu pakai kain kapas. Nanti setelah itu selesai semuanya baru dibungkus baru kan dia udah wangi juga nih setelah dimandiin, karena air yang digunakan adalah menggunakan air bagus itu. Apa itu? Ya air yang ada di situ aja.
Habis itu. Setelah selesai itu nanti baru kita masuk ke lain. Benar nggak tuh? Kalau yang mandiin tuh harus ganjil jumlahnya. Harus ganjil 3 orang, 5 orang. Yang kenyataannya di kampung biasanya yang meninggal itu 3 orang atau 1 orang. Ada yang 1 atau 3. Kalau pertanyaannya benar nggak, yang jelas yang saya lihat biasanya 1 atau 3. Pengalaman di kenyataan prakteknya. Maka saya bilang tadi, kalau saya secara pribadi kan belum mandikan, tapi yang kita sering lihat 3 atau 1. 3 itu kenapa? Untuk bantuin ngangkat-ngangkat. 1 yang mandikan, yang lainnya membantu. Kan kalau sendiri kan nyamannya siapa yang mau ngebalikin badannya? Ribet. Terus ngebalikin ke kanan ke kiri, sementara dia harus membersihkan badannya dengan sabun, dengan sampo, dengan sikat gigi kemudian dan yang lain-lainnya. Jadi bisa yang sering itu 3, kalau 1 jarang karena yang 1 itu perlu bantuan yang lainnya. Apa ini? Coba masih kecil di kapanin nggak? Masih kecil di kapanin. Kecil apa dulu? Kecuali kalau bayi baru lahir. Bayi baru lahir juga di kapanin. Cuman proses pengkapanannya tidak seperti proses ya sudah ketemu. Iya enggak, bukan di prosesnya tidak seperti karena ini tidak perlu banyak aturan yang diperlukan oleh orang yang sudah dewasa. Kalau anak kecil kan sudah tinggal tunggu. Masa anak kecil harus pakai celana juga? Kepala itu. Nah sekarang kalau orang yang meninggal itu sudah hancur, dikapanin nggak? Enggak kan bisa. Terus prosesnya seperti ini nggak? Enggak. Tetap pakai kain putih, tetapi prosesnya tidak seperti ini. Saya pernah ngalamin atau melihat orang yang meninggal itu badannya pisah. Oh itu sangat sulit sekali. Badan pisah. Jadi dia kecelakaan, dia kelindes video itu mengambil tronton. Terus perempuan itu masih saudara saya juga. Terus kaki dengan paha itu ke bawah sama roda belakang blok sepanjang 100 meter. Jadi bisa kepala sama badan di sini, kaki sama paha ada di belakang. Jadi proses penyambungan itu dia kan dibawa ke dokter, diurusin dulu. Udah mah dalamnya nggak ada. Itu prosesnya nggak seperti ini. Kan di prosesnya acak-acakan. Tergantung prosesnya. Bila memungkinkan harus seperti ini ya pakai, kalau enggak ya hanya dibungkus saja. Yang penting kapan. Ini banyak sekali cara yang dilakukan di dalam mengkapani mayat. Tergantung bagaimana kondisi. Tapi kalau kondisi berat seperti ini, lo tidur nggak? Nanti haus nggak? Haus, kasih air. Udah tidur doang, haus. Mayat Mayat semuanya nggak bisa. bener. Bangun dulu. Serem. Nggak sama sedih. Sopan. Tidur lagi toh. Nah, dalam penjelasan sebenarnya nggak ada ya. Misalnya orang itu memiliki bulu. Apakah bulunya itu atau tidak? Nggak ada penjelasan. Kayak bulu itu juga nggak perlu di. Yang penting dia dimandikan sampai dia Lumayan sih. main sekarang apa nanti
Kalau misalnya mau istirahat kita tutup dulu karena biasanya gini, setelah ini selesai kemudian diproses dimandikan ini kita digulung. Mau istirahat aja. Mau program. Nah, diletakkan di tempat lagi dimandikan kok. Setelah beres digulung selesai digulung dulu. Setelah itu sudah selesai baru dilarang. Atau ada juga kalau emang proses pemandian baru lama dia langsung karena dikerjainnya barengan. Yang satu mandi, yang satu bikin persiapan kapan. Ini selesai, itu selesai sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dan bisa langsung di istirahat. Sampai di kapanin selesai. Ini kalau belum penjelasan kan tadi ada yang tentang wudhu mayat itu diwudhukan ya. Di sini ada penjelasan coba lihat di halaman 5. Adapun mewudhukan mayat tidak ditemukan hadis yang berupa perintah wudhu yang dikutip oleh Nabi itu kan sebelumnya itulah itu pembasuhannya dari pembasuhan yang anggota wudhu. Tapi kalau untuk mewudhukannya di sana ada banyak pendapat. Ada yang menyatakan airnya kan ada yang diwudhukan sebelum dimandikan, tapi ada juga yang diwudhukan setelah di. Tapi yang jelas untuk perintahnya juga ada. Tergantung kepada kebiasaan orang memandikan itu diwudhukan atau tidak. Yang prinsipnya ketika dimandikan itu dibasuh itu dari anggota wudhu seperti kayak tangan dulu gitu kan baru setelah disiram. Tadi kan yang pertama kan siraman pertama itu kan seluruhnya dari atas sampai bawah. Setelah itu baru dimandikan, dipijit, terus ditekan, diurut secara perlahan supaya mengeluarkan sisa-sisa kotoran ini. Karena saya pernah lihat dulu ada orang yang meninggal Jarak. artinya keluar kotoran. Orang meninggal kotor. Saya pernah melihat. Saya pernah langsung bukan lurus langsung berhadapan dengan orang yang baru meninggal. Kemudian mengeluarkan kotoran. Maka supaya itu bersih dari suci harus di. Nah kemudian mengkapankan sini. Ya. Kewajiban mengkafani mayat di sunnah ditunaikan bila dengan satu lapis kafan yang menutupi seluruh badannya. Tapi kalau mayat itu tidak dikafani dengan sempurna maka hendaklah kita halam itu. Jadi dari siapa yang sunnah. Kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 2. Kemudian situ juga ada selain yang dikafani ada juga persiapan untuk membuat sarungnya, kemudian sorbannya yang untuk dipakaikan buat. Ini udah mandi selesai, beres semuanya. Ini masih tempat mandian. Ini adalah persiapan untuk mengkapan itu. Nah sekarang tinggal bagaimana kita memindahkan ini ke tempat apa? Dengan cara digotong. Ayo digotong. Pelan-pelan gotongnya. Dan dibanting untuk teman-teman tadi dibanting. 3 orang. Berarti ini dibuka aja. Gimana juga cukup ini Mas? Sarungnya kalau sudah enggak menutupi semua,
Batu. Allah. Kemana? Salah nolak. Angkat apa? Ustaz ini dua. Kayaknya dulu pas kayaknya. Jangan bantu. Aduh, Mas. Posisi belum begitu. Kalau di seperti itu. Coba lihat penjelasannya. Apa sih Ki? Kece gitu. Siapkan kain putih udah, beli lagi perempuan, sebut kain sudah, kemudian setelah itu cara mengkafani lihat. Kainnya sudah disiapkan, udah kan? Kain sarung dan baju yang disobek. Kemudian hamparkan kain kafan sudah. Kemudian letakkan mayat sudah, membujur lurus dengan sarung baju. Berarti sarung itu sudah selesai. Kemudian sarung baju sudah selesai, selendang udah. Bayar joker itu. Iya. Iya bayar joker. Nah, kemudian kita laksanakan. Coba agak mundur sedikit. Kita pakaikan dulu. Ini bajunya. Iya, baju baru. Ada listnya. Celananya belum diikutkan, maka kita pakai celana. Kapan ini? Ini dengan kita menyumpal lubang-lubang yang ada di dalam si mayit, di dalam diri si mayit, dengan maksud dan tujuan adalah supaya kotoran-kotoran yang ada di situ tidak keluar. Dengan Di pantat juga diikat. ya, di kelamin. Kalau laki-laki berarti di sini. Kalau laki-laki di sini. Apa di sini yang ditutup? Lubang-lubang yang mungkin masih belum dikotorkan supaya ditutup dengan kapas, mulut, hidung, telinga, dubur. Ya, dubur dan lain sebagainya. Bahkan diajarkan juga pada sela-sela jari. Sela-sela jari. Kalau biasanya ini sih simbol aja. Tanah apa tuh? Tuangannya tuh. Mau betulan apa belum? Beneran lah Tat. Kan pakai mobil. Tanah apa? Kenapa sih 15 menit ya? Kemudian Tat. Enggak usah keluar lagi tuh. Mulut tuh, Ntar masuk ya gue nggak usah keluar. mulut napasnya mulut. Jadi tekan Kan ini kan ada juga yang jari-jarinya juga sama. Ini kan kita ini namanya diapain? Sholat, posisi sholat. Ada juga yang jari-jarinya. Yang kira di atas tuh ada bagaimana? Seperti waktu sholat gimana? Kanan. Ada juga yang jari-jarinya dikasih kapas gitu. Tapi ada juga yang dia biasanya secara simpel kalau yang saya pernah lihat Bukannya yang kiri di atas ya? Kiri di atas kalau mayat. Yang mayat. Kalau mayat bukan kiri di atas. Kiri di atas kan? Kalau mayat bukan kiri di atas tangannya. Ini tangannya. Iya. Kiri di atas. ini mana? Kiri mana kiri? Itu Ini. Nah, Kira-kira gitu. Ini. nah. Gitu ya? Iya. Biasanya kalau tangan itu Kiri di atas kalau enggak mayat. maksudnya untuk pemberian kapasnya biasanya orang itu langsung begitu. Biar apa tuh? Biasanya. Kan kalau itu kan bisa selanya kan gitu tuh. Kasih kapas. Biar apa? Iya, kapan sih sambil Ya untuk merapatkan aja supaya dia enggak ini. Orang yang digapas. Yang digapas apa? Dubur. Dubur itu apa? Kalau perempuan kelamin. Pokoknya yang lubang-lubang aja. Perempuan itu kelamin kan lubang dia. Tambel tuh. Itu mulut. Setelah itu ada juga orang yang minyak itu Yang putih dia. Semang uang itu. Mata juga bisa. Biar nggak kena doang. Itu lah. biasanya ada juga orang yang
menggunakan kapas itu di matanya. Ada ya? Iya, biar enggak dilalui. Pakai timun. Posisi kaki gimana kalau main? Diikat nggak? Jempol diikat ya? Biasanya kalau yang kamu lihat diikat nggak? Iya. Fungsinya apa? Biar rapat. Kan kalau dalam penjelasan kan nggak ada pejalan kaki. Sebenarnya tujuannya untuk merapatkan kalau kaki ini seperti ini kita. Nah setelah begini selesai, misalnya sudah kita tutupi seluruhnya, lalu apa yang di sini dianjurkan? Coba lihat lagi. Nah setelah itu bungkuslah baik-baik dengan ikan kapas sampai rapat, lalu taburkan wangi-wangian. Tekan, kemudian kita bungkus. Jalan aja kayak nasi. Cepat dia mau kalah jalan. Udah kayak luput tuh. Kan paling dari cewek. Oh, panjangan itu ya? Tarik naik ke sana. Ini kepanjangan nih, ntar ngikutnya susah. Berikan. Nanti mundur. Kau tarik. Gerak lama. Males. Ada. Ini dikat ya. Ayo kan dulu. Ngomong. Satu lagi kita. Udah selesai. Oke, Walkman tuh. Misalnya ini udah selesai semua penutupannya. Lalu kita bungkus. Iya, lalu bahas itu cepet banget. Kakinya rapitin tuh. Sorbannya kan. Wih, sorbannya belum pakai. Kita ikut kaki kapan ikat Makanya tuh gitu. Sorbannya. Kaji. Bila ada. Kok makanya Jadi kita ratakannya di sini aja nih. Seperti orang bus dari bungkus Ribet banget sih tuh. baunya Kakinya rapetin dong. Kakinya itu Nggak bisa rapet kaki tuh. kaki Bagus kita serem gitu. Kurang serem gitu kalau jadi pocong tuh. sumpah pocong. Kurang. Iya, kalau pocong ini. Iya. Bawa kurang. Mukanya dah. Lu beli ya. Wis sesuai anjir. Ikut. kaki rapet ya. Pocongnya bebe. Yang satu di kepala, Ya Allah, teh coba. yang satu di perut, coba tarik perut sini. Di bawah tangan. Nggak boleh kelihatan ya. Aurat. Angkat toh, perut toh. Tar. Lalu merat mat. Sabar. Setelah disiapkan semua, maka diikat. Tapi ikat yang mudah dilepas. Biar apa tadi? Biar Kan gampang lepas lagi ntar. Di kuburannya lepas Kan lagi. ketika dilepas. Mau kalau nggak dibuka kenapa tadi? Ntar jadi pocong mumun. Jangan lupa buka ikatan gitu. Pocong mumun. Menurut caranya adalah Jepri. Iya. bagaimana cara kita? Ini ikat biasa aja. Pita. Kayak bikin pedaling aja tuh. Harus kencang maksudnya supaya ini enggak. Iya lagi bikin pedaling iya katanya. Bukan gitu, guys. Kok serem gitu? Moit. Kemudian apa sebenarnya? Dekor. Itu gitu. Nggak mau gitu. Itu dirubah. Meren lo. Beli ini buat DP nih. Kamera. Enggak, ada juga yang mulutnya ditutup. Ada juga yang ditutup. Jahit. Ada juga mulut Jahit. kepalanya. Kalau dia misalnya mulutnya itu Doer. terbuka dan nggak bisa tertutup. Setelah selesai, saya udah selesai nih. Kemudian diletakkan di tempat Sholat. sholat.
Kalau biasanya di luar itu pakai keranda. Biasanya kan kalau di luar itu pakai keranda, dari keranda langsung dibawa ke Ini nggak ada kerandanya tadi. sholat. Nah, ini kan Anaknya belum digali. ini kan kita langsung bawa ke tempat sholat. Contohnya itu. Siapkan, dibawa ke sana coba. Ini dibungkus pakai ini gitu. Oh, gitu. Dibungkus lagi. Dibau. Tapi tidak diikat. Ini sebagai syarat tadi ya. Tapi tidak diikat. Kalau yang lama. Tidak diikat. Kemudian dibawa ke itu tempat sholat. Dibawa digotong. Oh. La ilaha illallah. Itu bawah. Posisinya gimana posisinya? Ya. La ilaha illallah. Ke selatan. Kepalanya. Lagi maju lagi. Op. Sekarang siap-siap. Ini bisa napas nggak? Bisa nggak? Bisa dibuka aja itu kapannya nanti beneran. Kapasnya. Harusnya kasih Sholat, dunia siapa tuh minumnya? buat diving. Yang mayat yang laki-laki berarti posisi imam di mana letaknya? Di kepala. Kalau perempuan di berarti imam sebelah sana. Bikin sah. Coba praktek sholat ayat coba. Yang imamnya siapa semua? Posisi siapa itu ada posisinya. Kalau apa? Oh apa? Minta maaf atas kesalahan ini. Dan barang siapa yang mempunyai hutang, barang siapa yang merasa diutangi, diutangi oleh saudara Zainul Misri, diharap menghubungi keluarganya langsung. Ya, salam berkasih. Wah, itu juga biasanya kalau sini itu merupakan dilakukan Rabu. Terima kasih kunjungannya datang ke tempat ini untuk menunjukkan bahwa mudah-mudahan amal saudara-saudara itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa semua itu diampuni. Amin. Dan bagi siapa di antara para jamaah ini setelah dia salah maka imam pun pulang takbir. Kalau misalnya lagi jadi tiba-tiba mati suri dia bangun gimana? Jangan bicara mati suri. Ada matinya gitu mati suri. Bisa napas kan? Mati suri biasanya gimana tuh? Baik, silakan. Yang bicara dulu. Sholatnya beneran ya. Sholatnya beneran bukan main-main bahwa kamu dalam posisi menghadapi Allahu Akbar. Allahu Akbar.